Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Materi yang kedua yang Ibu sampaikan adalah tentang kerajinan bahan lunak. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada sabun yang berbentuk bunga, ada juga tempat pensil dari kertas koran, ada juga lilin yang berwarna-warni. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan bahwasanya semuanya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Baiklah, perhatikan materi yang selanjutnya. Yang pertama di sini kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama, pengetahuan dalam keberagaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepegawaian atau kepintaran dalam menciptakan karyanya. Yang kedua, perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan, bentuk, terus karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial, budaya yang terjadi dalam masyarakat. Nah, perkembangan dan manfaat bahan. Yang ketiga, meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung. Nah, yang keempat merupakan masuknya teknologi dalam bentuk memanfaatkan bahan, terutama bahan lunak, ya kan. Selanjutnya di sini, pada praktiknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan tangan meskipun diproduksi banyak produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Contohnya yang dibuat oleh tangan adalah di sini tadi ada tempat pensil dari kertas koran. Nah, itu diproduksi oleh tangan. Nah, kalau misalkan banyak permintaan pasar banyak, nah tetap yang membuat adalah kita sendiri yang berkarya, ya. Kalau misalkan industri itu membuat banyak tapi dia dengan mesin. Nah, itulah membedakan antara kerajinan dan hasil dari produksi industri, ya. Yang kedua di sini keterampilan teknik. Keterampilan di sini teknik maksudnya di sini adalah cara pembuatannya, ya kan. Cara pembuatannya seperti apa? Nah, industrikah atau dengan tangankah? Tapi biasanya yang namanya kerajinan dibuat oleh tangan manusia sendiri. Yang ketiga, kedaerahan atau kerajinan merupakan benda yang mempunyai guna praktis, sifat universal, dibuat dengan tangan tetapi masih dipengaruhi oleh adat istiadat di tempat. Contohnya di tempat kalian ada 17 Agustus biasanya. Nah, 17 Agustus biasanya di tempat kalian membuat kerajinan tangan dari daun kelapa yang masih muda, membuat bentuk yang bagus, membuat bunga yang bagus tapi terbentuk dari daun kelapa muda. Tergantung daerahnya masing-masing. Contohnya tadi ada lilin. Lilin di Bali sangat digunakan untuk apa? Kepentingan upacara biasanya, ya. Oke, yang selanjutnya di sini yang selanjutnya adalah kedaerahan. Nah, contohnya nih, kerajinan merupakan benda yang punya nilai praktis. Nah, contoh di sini ada tuh ya. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, ada tadi tuh ya namanya sabun. Nah, itu bahan lunak, tapi bahan lunak buatan, ya kan? Kemudian ada lagi kertas. Kertas itu juga bahan lunak. Jika kita dilunakan, Bu, dilunakannya seperti apa? Bisa kita rendam pakai air, kemudian kita jadikan bubur kertas. Nah, bubur kertas baru kita bisa jadikan kerajinan, ya. Nah, di sini ada lagi yang selanjutnya. Nah, secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut
manfaatnya. Ya, tergantung manfaatnya itu untuk apa kerajinannya. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produknya. Nah, seperti contohnya di sini menggunakan contohnya di sini produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros dan cincin. Ini apa namanya itu kalung dan cincinnya ini terbuat dari apa namanya bukan biji plastik, bahan lunak plastik ya kan, bahan lunak plastik. Jadi buatan manusia bukan alami ya. Yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Nah, kerajinan bahan lunak difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya di sini ada air mancur kodok, ya kan? Atau contohnya lagi bisa tempat tisu dari apa namanya dari kertas koran tadi kalian bentuk. Nah, yang selanjutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau adat. Nah, banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai kelengkapan upacara. Contohnya di sini ada lilin. Lilin digunakan berbagai acara ritual dan adat pesta adat. Nah, yaitu tadi ya kerajinan lilin sebagai ritual upacara adat. Di Bali biasanya kalau lagi ada acara banyak menghabiskan lilin ya kan. Kalau misalkan di tempat kalian kalau lagi Idul Fitri, nah, contoh membuatkan kerajinannya apa? Contohnya ada di Idul Fitri itu kalian membuat apa namanya beduk ya. Nah, beduk dari apa? Beduk dari kulit sapi atau kulit domba. Nah, itu termasuk dalam kerajinan bahan lunak ya anak-anak ya. Atau kalian di rumah misalkan membuat tempat tisu. Nah, buat tempat tisu atau misalkan kalian membuat apa namanya apa tuh tempat tisu, terus di rumah juga kalian membuat bingkai biasanya ya. Nah, itu bisa bingkai bisa dari kerajinan bahan lunak, contohnya dari koran tadi. Kalian bentuk korannya, kalian bulat-bulatkan. Nah, itu juga termasuk bahan lunak. Atau sabun di rumah ya kan biar bagus, biar menarik dilihat. Nah, kalian bentuk ada bentuk hewan atau tumbuhan. Nah, begitu anak-anak. Oke. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk berikut. Yang pertama, menambahkan keindahan, fungsinya ya. Yang kedua, manfaatnya atau fungsinya. Yang kedua, memberikan penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka suatu akan terkesan khas. Nah, contohnya tadi itu apa namanya ada ada apa tisu tapi dari dari koran bekas. Nah, kayaknya khas saja gitu, bagus gitu kelihatannya. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan maka berarti tidak apa-apa. Nah, namanya juga kerajinan. Yang kelima, merupakan pertanda suatu simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda suatu simbol atau kepentingan. Yang keenam, ada dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya atau duplikasi. Ya, patung contohnya ya. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya. Alasannya kebudayaan bisa. Ya. Lanjut. Sebagai bagian dari karya seni, karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak meskipun produk dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Nah, karena udah banyak yang tidak membuatnya, tidak memproduksinya. Hal ini dikarenakan bahan alam
lebih sulit untuk didapat, sementara bahan lunak buatan dapat berkembang karena daya jual yang tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Nah, contohnya tadi lilin ya. Lilin buatan banyak sekarang. Coba tanah liat udah jarang kan? Nah, dan mahal lagi harganya. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik maka menghasilkan produk yang sangat indah dan meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan pada materi ini. Kodenya adalah kerajinan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan kalian jangan keluar rumah, jaga kesehatan. Kalaupun keluar rumah harus memakai masker, sering-sering cuci tangan dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.